Sehat insya Allah hari ini? Baik, siap semangat jalani puasa ya? Baik, saya mau bertanya sebentar. Ini tiap tahun kita dengar Ramadan. Apa artinya Ramadan? Puasa. Apa artinya puasa? Ramadan. Baik, ini yang dikhawatirkan. Jangan-jangan tiap tahun kita dengar Ramadan, tapi kita tidak kenal dengan nama itu. Maka bagian pertama ini kita akan coba belajar apa yang disebut dengan Ramadan, apa rahasia di balik nama ini, sehingga saat mendengar nama itu yang terngiang di benak kita bukan sekedar puasa, tapi rahasia-rahasia yang dijanjikan oleh Allah dan Rasul-Nya. Baik, kita mulai dengan pembahasan arti dari kata Ramadan yang disampaikan lewat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Kita mulai dengan Quran surah kedua Al-Baqarah, mirsa dimanapun Anda berada, ayat 185. Puasa yang kita tunaikan saat ini, waktunya disebut oleh Allah, namanya dengan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Kata Allah, hei orang-orang beriman, tunaikan puasa itu di bulan Ramadan. Nah, ketika disebutkan bulan Ramadan ini, maka para pakar bahasa Arab menggali maknanya. Kata para pakar, kata Ramadan ini asalnya bermula dari kata Ramadha ditambah alif dan nun di ujungnya. Ramadha secara bahasa artinya panas yang terik membakar. Jadi kalau kita keluar misalnya, atau orang Arab sedang keluar tiba-tiba merasakan panasnya terik membakar ke kulit, mereka akan berkata Ramadhati syamsu. Matahari teriknya panas luar biasa. Tapi kalau teriknya bertambah lagi sampai menghanguskan benda-benda sekitarannya. Ada kertas hangus habis, tak tersisa bahkan debunya. Ada benda lain habis, hangus. Maka dalam bahasa Arab, rubah kalimat Ramadhan dalam bentuk superlatif, sighah mubalaghah. Maka rumusnya tambahkan alif dan nun di ujungnya. Dari Ramadhan menjadi Ramadan. Secara bahasa berarti panas yang sangat terik membakar sampai-sampai menghanguskan semua benda di sekitarnya, tak bersisa, bahkan debunya pun tak nampak. Nah, kenapa bulan saat kita puasa ini dinamakan dengan Ramadan? Kata para pakar bahasa, pakar hadis, pakar Al-Quran, meneliti ayat dan hadis-hadis Nabi menyimpulkan bahwa diberi nama dengan Ramadan seakan-akan Allah memberikan pesan kepada kita bahwa khusus di bulan ini Allah akan membakar, menghanguskan semua dosa yang pernah kita kerjakan dari mulai balik sampai tiba kita di waktu ini. Karena itu orang-orang dulu saat mendengar Ramadan, yang terbayang bukan puasanya, bukan lapar hausnya, yang terbayang dosa saya habis, dosa saya habis, dosa saya habis. Dan hal pertama yang paling didambakan oleh seorang hamba dari Allah itu bukan dunia, tapi ampunan dari semua dosa yang pernah dikerjakan. Saya mau tanya sebentar, ada yang tidak punya dosa di sini? Boleh angkat tangan. Yang sedikit dosanya, yang banyak. Ada yang saking banyaknya nggak bisa angkat gitu ya. Baik. Nah, ini yang paling aneh, sudah banyak dosa, cita-cita masuk surga. Ya? Ada yang mau masuk surga di sini? Mau yang surga Firdaus angkat tangan? Yang ingin bersama Nabi? Tuh, makin aneh kan? Nah, dosa banyak, masuk surga, pengen sama Nabi kan? Nah, maka kita harus punya rumus bagaimana menggugurkan semua dosa ini, karena rumus surga terkait dengan pahala. Dosa menggugurkan pahala. Jika Anda ingin masuk ke dalam surganya, maka gugurkan semua dosa-dosa itu. Maka Allah datangkan Ramadan untuk menggugurkan semua dosa yang pernah kita kerjakan.
muncullah kemudian hadis dari Nabi menerangkan tentang makna yang kita bahas tadi. Terdapat di Al-Bukhari nomor hadis 37 sampai 38. 37 berlaku di malamnya, 38 berlaku di siangnya. Saya bacakan hadisnya, kemudian kita diskusi sejenak. Perhatikan kalimatnya. Man shoma Ramadhan. Siapa yang mampu berpuasa di bulan Ramadan. Ramadan saja kalimat itu disebutkan. Imanan wahtisaban, dia lakukan karena Allah dan dia berusaha beramal soleh di dalamnya. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka Allah berikan anugerah pertama kepadanya, diampuni semua dosa-dosa yang pernah ia kerjakan selama hidupnya. Itulah Ramadan. Paham sampai di sini? Baik. Tingkatkan iman dan takwa. Ramadan bulan mulia, sambutlah dengan bahagia. Marhaban ya Ramadan.